Setelah kita membuat slide presentasi pada Menti, selanjutnya adalah waktu kita melakukan presentasi. Saya sudah memiliki sebuah slide namanya presentasi pertama. Misalnya saya akan buat sebuah folder, saya beri nama training Mentimeter 8 Mei 2020, create folder. Sama seperti pada umumnya, folder ini fungsinya untuk menampung beberapa slide presentasi yang kita punya. Misalnya di sini slide-nya akan saya move ke dalam folder. Kita buka foldernya, di dalam ada satu presentasi kita. Oke, kita buka presentasinya, kita diarahkan ke halaman editor kembali. Sebelum melakukan presentasi, kita perlu mengatur tampilannya dulu. Saya pilih tema di sini. Sudah disediakan beberapa tema oleh Mentimeter, tetapi ada beberapa yang bertanda bintang seperti ini. Ini adalah yang berbayar. Kemudian kita juga bisa membuat tema baru, tema kita sendiri, tetapi hanya khusus untuk akun yang berbayar juga. Oke, kita pilih salah satu saja dari beberapa tema yang ada. Misalnya saya pilih Menti Dark. Oke, kita tinggal klik aja, secara otomatis sudah diimplementasikan ke dalam slide kita. Semua warnanya sudah hitam ya. Setelah memilih tema, selanjutnya kita melakukan konfigurasi. Di sini ada dua cara untuk kita melakukan presentasi. Yang pertama adalah presenter page, yang kedua audience page. Bedanya apa? Kalau yang presenter page, audien atau partisipan yang akan mengikuti polling dengan Menti kita, itu tampilan di layarnya akan mengikuti tampilan layar yang ada di presenternya. Tetapi kalau audience page, nanti audiennya bisa merubah sendiri tampilan slide-nya. Jadi dia bisa next, bisa preview kembali, itu audience page. Jadi gampangannya, kalau yang presenter page ini presentasinya harus real time. Jadi presenter dan juga partisipannya harus mainnya barengan bersama-sama. Sedangkan audience page di sini bisa dilakukan di waktu yang berbeda. Nah, kenapa di sini audience page-nya tidak aktif? Karena pada slide kita presentasi pertama ini kita memiliki kuis. Jadi kalau kuis tidak boleh audience page. Jadi tidak diperbolehkan kalau kuis audiens itu ngeklik sendiri gitu. Kenapa? Karena di sini nanti akan ada poin yang digunakan untuk balapan gitu ya, kejar-kejaran antar partisipan siapa nilainya yang paling tinggi gitu, sehingga kita hanya diperbolehkan untuk melakukan presenter page saja. Oke, kita pilih presenter page. Kalau sudah kita tentukan konfigurasinya, selanjutnya kita bisa pilih share. Pada share ini tersedia beberapa cara untuk kita melakukan sharing kepada partisipan. Jadi selain dengan menggunakan kode pada umumnya, ini kode yang kita tuliskan di slide tadi 711742, validnya adalah 2 hari kalau kita menggunakan audience page ya. Kemudian selain menggunakan kode, kita juga bisa menggunakan sebuah link. Jadi kita bisa membagikan link ini, kita copy linknya, kita bagikan di grup WA, mungkin kita bagikan di email, atau kita bagikan melalui apapun. Nanti partisipannya tinggal ngeklik dan dia akan otomatis langsung ke dalam slide kita. Atau bisa menggunakan QR code. Jadi nanti bisa kita tampilkan QR code-nya, kemudian audiensnya semua bisa melakukan scan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan hasilnya nanti? Kalau untuk hasilnya di sini ada result sharing. Untuk result sharingnya nanti bisa kita bagikan dengan menggunakan link juga. Jadi bisa kita copy link. Misalnya kita konfigurasinya tadi menggunakan audience page. Nah, otomatis karena mainnya nggak barengan, maka partisipannya nggak akan bisa lihat hasilnya, gimana sih hasilnya gitu. Maka dia harus melihat sendiri melalui link ini. Atau kita tampilkan hasilnya pada website kita gitu. Jadi kita copy embed kodenya, kita sisipkan pada website kita. Jadi nanti semua orang bisa langsung pergi ke website kita untuk melihat hasilnya. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita bisa melakukan presentasi langsung. Saya pilih presentasi. Oke, di sini kita akan menunggu partisipan untuk join. Jadi
Jadi jumlah partisipan yang join nanti ditunjukkan oleh ikon gambar hati tadi ya. Misalnya di sini ada satu partisipan yang join. Oke, di sini kelihatan satu partisipan yang join. Kemudian selanjutnya next lagi. Nah, ini baru muncul. Apa perasaan Anda selama work from home? Tadi kita setting bahwa partisipan bisa memasukkan 2 kata. Ada yang submit 2 kata seperti ini. Ada bosan sama senang. Oke. Selanjutnya saya next lagi. Anda berada di kota mana? Misalnya saya pilih Blitar. Nah, kemudian kita next lagi. Apakah Anda sekarang lebih sibuk? Nah, ini dikoneksikan. Contohnya tadi Blitar warnanya merah. Sekarang saya milih, ya saya sangat sibuk sekarang. Nah, ini terkoneksi. Berarti seseorang yang sangat sibuk sekarang itu ternyata orang ini sedang berada di Blitar, gitu ya. Nanti kalau misalnya ada orang Sidoarjo, nanti akan muncul warna kuning juga di sini, gitu ya. Kalau yang Kediri warnanya pink, kalau yang Malang warnanya biru, sesuai dengan tandanya ini. Oke, saya next lagi. Nah, ini tadi adalah contoh yang Q&A. Saya bisa menanyakan sesuatu. Oke, ini contoh ada pertanyaan yang masuk. Kemudian partisipan yang lain bisa memberi jempol untuk up supaya pertanyaannya ada di paling atas dan bisa terjawab, gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai presenter sudah merasa menjawab itu, kita bisa memilih mark as read. Oke, kalau sudah kita tekan next lagi. Selanjutnya di sini ada kuis. Pada waktu kuis nanti tidak akan otomatis dijalankan, tetapi kita akan menunggu dulu partisipannya menuliskan nama. Kalau sudah, kita start kuis. Oke, pertanyaan pertama, kampus Institut Asia berada di kota mana? Oke, misalnya, pada bagian bawah di sini ada countdown-nya ya. Tadi kita kasih batas waktu 20 detik. Oke, di kota Malang. Next, pertanyaan yang kedua. Oh, kita lihat nilainya dulu. Nah, ini kebetulan pesertanya cuma 1 ya, jadi pasti akan jadi nomor 1. Nilainya adalah 964. Untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah siapa nama Rektor Institut Asia? Oke, ini waktunya 15 detik lagi, 14 detik lagi, gitu ya. Nah, oke, di sini betul Risa Santoso. Kita lihat lagi poinnya. Ya. Oke, diakumulasikan dengan soal yang pertama tadi, jadi 1936. Oke, pertanyaan yang ketiga. Nama fakultas kecuali yang mana, itu ya. Contoh saya jawab ngawur aja. Nah, gini salah. Contoh misalnya kita lihat nilainya seperti apa. Oke, nilainya tidak ditambahkan. Pada waktu salah, nilainya akan tetap. Pertanyaan yang keempat. Nama program studi di FEB. Oke, contohnya seperti ini. Next lagi. Karena jawabannya salah, maka nilainya tidak ditambahkan. Kita move lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang nama program studi di FTD. Oke, karena jawabannya betul, maka poinnya akan ditambahkan. Dan kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Oke, kita lihat meskipun waktunya 20 detik dan waktu itu countdown-nya belum habis, 20 detik tadi ya. Di sini kan 18, 17 belum habis, tapi tadi kok sudah
sudah close. Kenapa? Karena pesertanya cuma satu dan sudah menjawab, gitu ya. Karena itu langsung ditutup. Nah, everyone has vote. Oke, contohnya seperti ini, jawabannya betul. Kemudian kita lihat pemenangnya. Oke, ini contohnya seperti ini untuk kuis. Dan slide yang terakhir tadi adalah ucapan terima kasih, kita bisa memberikan jempol. Oke, sebagai presenter pada waktu kita presentasi terdapat sebuah menu di sini, menu setting. Kita bisa menampilkan tampilannya secara full screen, kemudian exit full screen, kemudian kita coba saya balikkan lagi. Saya pergi ke sini, saya hide result. Nah, maka hasilnya akan disembunyikan. Kemudian bisa di close voting, jadi orang sudah tidak bisa memberi jawaban lagi. Bisa di open kembali, bisa di reset resultnya, jadi semua jawabannya tadi dihapus. Kemudian countdown, kita bisa memberi waktu, misalnya saya buka Q&A tadi, saya beri waktu deh 10 detik aja, setelah itu nanti akan otomatis tertutup. Kemudian di sini juga ada history yang sudah lalu, kita bisa cek kalau memang sudah ada historinya. Kemudian ada open Menti Note, di sini digunakan untuk membuka semacam remote yang bisa kita gunakan untuk mengontrol slide kita. Kita sudah selesai mempresentasikan, selanjutnya kita akan mengambil hasilnya. Setelah kita presentasi, kalau sudah ada partisipan yang bergabung, maka nanti di bagian kanan akan ada download result. Jadi kita bisa mereset semua hasilnya atau bisa mendownload hasilnya. Saya klik download result, maka kita akan diarahkan pada halaman download presentation result. Ada dua jenis file yang bisa kita download. Yang pertama adalah Excel, yang kedua adalah PDF. Khusus untuk Excel di sini hanya digunakan pada akun yang berbayar saja. Untuk akun yang free kita hanya bisa mengambil yang PDF. Untuk link yang paling atas ini kita gunakan untuk menyimpan seluruh slide yang ada. Jadi misalnya tadi ada sekian banyak slide seperti ini, maka kalau kita download menggunakan link yang paling atas, semua akan tersimpan di dalam satu file. Tetapi kalau kita membutuhkan hanya satu slide saja, misalnya saya hanya butuh satu slide ini aja, maka saya bisa mendownload pada link yang berada di slide tersebut. Contoh di sini saya download, maka nanti yang akan ke download dalam file PDF-nya hanya satu slide saja.